Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Fisika Dasar 1 mengenai dinamika rotasi benda tegar bagian yang kedua. Di bagian yang lalu kita sudah membahas mengenai momen gaya dan juga momen inersia ya untuk sistem partikel. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai momen inersia pada benda yang kontinu. Nah, pada benda yang kontinu, seperti pada gambar ini ya, misalkan kita punya silinder. Nah, untuk benda yang kontinu, itu menentukan momen inersia tidak bisa menggunakan penjumlahan sederhana seperti pada sistem partikel yang telah dibahas minggu lalu. Nah, uh, sebentar. Oke, jadi momen inersia benda-benda ini dihitung dengan menggunakan cara integral, gitu ya. Nah, metodenya seperti biasa, kita membagi benda kontinu ini menjadi elemen-elemen bagian yang kecil ya, di mana masa dari masing-masing elemen adalah delta M gitu. Jadi kita bagi nih, kita punya silinder, kita bagi dia jadi masa-masa yang kecil dengan masa masing-masing adalah delta M1, delta M2, delta M3 dan seterusnya. Nah, dengan jarak kepada jarak tegak lurus gitu ya, dari elemen massa ke sumbu putarnya itu adalah R. Kalau misalkan di gambar ini, misal kita ambil sumbu putarnya adalah sumbu Z begitu ya. Jadi jarak yang dimaksud adalah jarak yang ini, yang R ini. Nah, maka untuk menghitung inersia, ya ini jaraknya ya, R1, R2, R3, dan seterusnya, sesuai dengan jumlah dari elemennya. Nah, jadi kita hitung momen inersia total delta M1 R1 kuadrat tambah delta M2 R2 kuadrat dan seterusnya. Nah, jika kita ambil delta M ini limit menuju 0 ya. Jadi kita bisa anggap delta M-nya itu adalah dm. Jadi kita ingin tahu inersia total itu tinggal diintegralkan aja. Jadi inersia total itu adalah integral dari R kuadrat dm. Begitu ya. Jadi ini adalah untuk menentukan momen inersia dari benda kontinu, kita menggunakan I sama dengan integral R kuadrat dm. Jadi integral jarak terhadap elemen massa ya. Baik, mari kita bahas sebuah contoh ya. Misalkan di sini kita memiliki sebuah batang yang panjangnya adalah L. Kemudian dia memiliki rapat massa persatuan panjang itu mu ya. Mu itu definisinya adalah rapat massa persatuan panjang. Jadi mu sama dengan M per L. Nah, rapat massa persatuan panjangnya sepanjang batang ini, dia itu adalah konstan gitu ya. Nah, kemudian sebuah sumbu putar yang tegak lurus terhadap batang, sumbunya seperti yang digambar di sini ya. Nah, tegak lurus terhadap batang dipasang pada jarak A dari salah satu ujung batang. Berapakah momen inersia terhadap sumbu tersebut? Jadi kita ingin mengetahui berapa momen inersianya dari batang ini gitu ya, dari benda kontinu ini. Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini ada sebuah batang, dia itu ditempatkan pada sumbu X ya, dengan salah satu ujung batang itu ada pada koordinat X min A ya. Sedangkan ujung yang lainnya itu ada di koordinat X sama dengan L min A. Kenapa L min A? Karena panjangnya L dan tadi kan ke kiri ya dipotong apa ke kiri dia masuk sejauh A, jadi yang tersisa adalah L min A begitu ya. Nah, elemen dx ini memiliki jarak X dari sumbu. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa batang ini memiliki rapat massa persatuan panjang mu sebesar M per L. Jadi kita bisa tahu M sama dengan mu kali L.
Jadi elemen dari massa atau dm itu bisa dinyatakan dalam dm sama dengan mu dl. Nah, itu adalah massa elemen tersebut ya. Karena dia ada di sepanjang sumbu X, kita sebut dia dm sama dengan mu dx. Nah, tinggal kita integralkan saja dengan batas-batas dari X sama dengan min A sampai X sama dengan L min A gitu ya. Nah, diintegralkan terhadap elemen massa dm gitu ya, X kuadrat dm, integral X kuadrat dm. dm-nya kita masukkan yang tadi mu dx, sehingga jadi X kuadrat mu dx. Integral X kuadrat mu dx. Integral dari X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3 ya. Mu adalah konstanta, jadi dia bisa keluar. Yang tersisa adalah sepertiga, yang tersisa adalah X kuadrat gitu ya, diintegralkan menjadi sepertiga X pangkat 3 dengan batas-batas dari X sama dengan min A hingga X sama dengan L min A. Kalau kita masukkan batas-batasnya, maka jadinya begini, mu I sama dengan mu sepertiga L min A pangkat 3 dikurang sepertiga min A pangkat 3 gitu ya. Nah, sepertiganya karena di kedua ruas ini ada sepertiga, sepertiganya bisa kita keluarkan. Jadi sepertiga mu L min A pangkat 3 tambah A pangkat 3. Nah, mu sendiri pengertiannya tadi sudah kita tulis ya di sini ya, bahwa mu itu sama dengan, atau sudah kita nyatakan tadi bahwa rapat massa persatuan panjang itu sama dengan M per L. Jadi kita tulis I sama dengan sepertiga M per L, L min A pangkat 3 plus A pangkat 3. Nah, ini adalah inersia dari sebuah batang yang ada pada sumbu X ini ya. Nah, sekarang untuk mengetahui bagaimana inersia dari batang begitu ya, ketika dia ada di sumbu-sumbu tertentu, kita beri atau kita tinjau aja kasus khusus gitu. Nah, kasus khusus yang pertama itu jika salah satu batang berada pada A sama dengan 0, artinya salah satu ujung batang itu ada di sumbu begitu ya. Artinya si batang ini diputar di ujungnya begitu. Nah, kalau salah satunya ada di sumbu berarti A-nya sama dengan 0. Maka kita masukkan sepertiga M per L, L min 0 pangkat 3 plus 0 pangkat 3. Jadi yang tersisa hanya L pangkat 3 aja. Jadi sepertiga M per L, L pangkat 3. L-nya bisa dicoret atas bawah. Jadi yang tersisa adalah I sama dengan sepertiga ML kuadrat gitu ya. Ini jika si batang ini inersia dari batang, jika si batangnya itu diputar di ujung. Begini ya, ini gambarnya. Nah, jika si batangnya itu dirotasikan di ujung, itu besarnya inersia dari batang adalah sepertiga ML kuadrat. Begitu. Nah, sekarang kita tinjau kasus lain. Bagaimana jika begini, si sumbunya itu berada di tengah-tengah batang, maka A-nya pasti sama dengan L per 2, gitu ya. Nah, sehingga momen inersia itu menjadi sepertiga M per L, L min. Nah, si A-nya kita masukin L per 2, L min L per 2 pangkat 3 plus L per 2 pangkat 3. Nah, ini kalau dijabarkan nanti hasilnya begini, sepertiga M per 4 L pangkat 3 M per L, L pangkat 3 per 4 begitu ya. L-nya bisa dicoret seperti tadi. Jadi yang tersisa adalah 1/12 ML pangkat 2 ya, ini harusnya ya, karena L-nya dicoret 1. Jadi ini adalah inersia batang ketika dia diputar di tengah. Nah, bisa dilihat bahwa momen inersia batang ini untuk batang yang sama begitu ya, itu besarnya momen inersia itu bisa berbeda tergantung sumbu putarnya ada di mana. Nah, kalau kita perhatikan ketika dia sumbu putarnya ada di ujung, inersianya adalah sepertiga ml kuadrat. Sedangkan ketika dia ada di tengah, inisialnya adalah 1/12 ml kuadrat ya, ini harusnya ya. Nah, artinya yang lebih besar adalah ketika dia diputar di ujung ya, karena inersianya lebih besar nih, sepertiga ml kuadrat. Nah,
bisa kita bayangkan ketika kita disuruh untuk memutar batang begitu ya, akan lebih sulit untuk memutar batang ketika sumbu putarnya ada di ujung begini daripada ketika sumbu putarnya ada di tengah gitu. Nah, untuk benda-benda lain itu bisa dilihat ini ya. Ini ada yang tadi nih, batang silinder ketika porosnya di tengah, batang silinder ketika porosnya di ujung. Ini adalah plat segi 4 ketika dia diputar dengan poros di tengah. Ini ada silinder berongga, ada silinder pejal, ada silinder tipis atau kulit silinder begitu ya. Ada bola pejal dan bola tipis berongga. Nah, dihitung dengan metode yang sama, maka menghasilkan inersia yang berbeda-beda ya, masing-masing. Begitu. Nah, ini nanti bisa dilihat momen inersia berbagai benda. Nah, berikutnya kita bahas gimana sih kalau yang batang tadi tuh diputarnya nggak di tengah, nggak di ujung, tapi di suatu titik tertentu gitu pada batang. Nah, untuk mengetahui inersia dari batang ketika si porosnya itu atau sumbu putarnya itu bukan di tengah dan bukan di ujung begitu ya, atau di titik sembarang pada batang. Nah, kita menggunakan teorema sumbu sejajar. Jadi, teorema sumbu sejajar menyatakan bahwa momen inersia terhadap sumbu sembarang I gitu ya, di mana sumbu sembarang tersebut sejajar dengan sumbu rotasi yang melalui pusat massa benda gitu. Jadi kita punya pusat massa benda di sini nih di tengah-tengah, ada sumbu rotasi yang melewatinya begitu ya. Kemudian kita pindahkan sumbu rotasinya kemanapun, yang penting dia sejajar dengan sumbu rotasi yang tadi begitu ya. Sumbu rotasi pada pusat massa. Maka inersia dari batang ini bisa kita hitung dengan seperti ini. I sama dengan I pusat massa atau I awal tadi ketika dia masih di pusat massa ditambah MD kuadrat. Nah, M itu adalah massa total dari benda, sedangkan D itu adalah jarak antara sumbu rotasi sembarang dengan sumbu rotasi pada pusat massa gitu ya. Kan tadi kita geser tuh si sumbu rotasinya dari pusat massa ke titik sembarang. Nah, berapa pergeserannya itulah D begitu ya. Mari kita bahas satu soal ya, supaya memberi gambaran mengenai teorema sumbu sejajar. Nah, contoh, kita memiliki sebuah tongkat homogen. Tongkat homogen itu artinya massa persatuan panjangnya itu konstan ya, sepanjang batang begitu. Memiliki panjang 3 meter dan massanya 3,5 kg. Kita disuruh untuk menentukan momen inersia putaran tongkat apabila A sumbu putarnya itu ada di tengah atau di pusat massanya, gitu ya. Pusat massanya itu ada di tengah karena bendanya homogen. Kedua, tongkat diputar dengan sumbu putar yang berjarak 20 cm dari salah satu ujungnya. Kita bahas satu-satu ya. Kalau yang sumbu putarnya di pusat massa mungkin tadi sudah diketahui ya bahwa, nah begini, misalkan kita memiliki tongkat panjangnya adalah 3 meter. Nah, ini adalah sumbu rotasi yang melewati pusat massa begitu ya. Atau di tengah-tengahnya. Kalau 3 meter artinya ke kiri 1,5 meter, ke kanan 1,5 meter. Nah, tadi sudah kita ketahui kalau batang diputar dengan sumbunya di tengah, itu inersianya adalah 1/12 ml kuadrat. Tinggal kita masukkan, masanya adalah 3,5 kg, sedangkan panjangnya adalah 3 meter, dapatlah kita angka 2,625 kg meter kuadrat. Nah, itu kalau dia diputar di pusat massa. Bagaimana kalau dia diputar di suatu titik gitu ya, suatu sumbu yang berjarak 20 cm dari salah satu ujungnya. Jadi, nah misalkan dari ujung kiri ya, kita ambil 20 cm atau 0,2 meter. Nah, berarti ada jarak tuh antara sumbu pusat massa tadi dengan sumbu yang sekarang gitu, sumbu yang baru. Jaraknya adalah sebesar 1,3 meter. Karena kan 1,5 dikurangi 0,2 meter. Kan setengahnya adalah 1,5 dikurangi 0,2 meter. Jadi D-nya adalah 1,3 meter. Nah, kita gunakan teorema sumbu sejajar. Inersia dari tongkat adalah I pusat massa ditambah MD kuadrat ya. I pusat massa tadi sudah di
hitung sebenarnya 1/12 ml kuadrat ditambah dengan md kuadrat. 1/12 kali 3,5 kali 3 kuadrat ditambah masanya 3,5, sedangkan jarak dari sumbu putar ke sumbu putar pusat masanya adalah 1,3 kuadrat begitu ya, jadi dikuadratkan dan dapatlah kita angka 8,54 kg meter kuadrat. Gitu ya, itu adalah menggunakan teorema sumbu sejajar untuk menghitung dari inersia dari benda kontinu. Nah, ini ada tugas, silakan dikerjakan. Tugasnya tugas 1, ini ada tugas 2, silakan nanti dikerjakan ya. Oke, kita akan lanjut membahas mengenai hubungan antara torsi dengan percepatan sudut. Nah, ini nanti kita akan analogikan dia dengan hukum Newton 2 gitu ya. Hubungan antara gaya dengan percepatan. Kalau di gerak melingkar atau di dinamika rotasi ada torsi dengan percepatan sudut. Nah, kalau kita bicara tentang gerak translasi, ketika ada sebuah benda begitu ya, kemudian resultan gaya yang bekerja pada benda itu tidak nol, artinya ada resultan gayanya gitu. Maka benda tersebut akan mengalami percepatan gitu. Yang diam akan bergerak. Yang bergerak kecepatannya akan berubah apakah tambah cepat atau tambah lambat. Nah, pada dinamika rotasi juga analog gitu. Jadi ketika ada benda tegar mengalami torsi total begitu ya, torsi neto yang tidak nol, jika jumlah torsinya itu tidak nol, maka dia akan mengalami percepatan sudut. Nah, percepatan sudut ini berbanding lurus dengan sigma torsinya gitu atau torsi netonya ya. Sama aja kayak benda pada gerak translasi, ketika gayanya makin besar, maka percepatan makin besar. Nah, di dinamika rotasi juga begitu. Ketika percepatan sudutnya makin besar, terbalik. Ketika torsinya makin besar, maka percepatan sudutnya juga makin besar. Jadi hubungan ini analog ya dengan sigma F sama dengan MA yang merupakan hukum 2 Newton. Jadi kalau misalkan kita punya benda nih M gitu ya, dengan jarak terhadap sumbu putar adalah R, ketika dia diberi torsi, maka semakin besar torsinya, maka semakin besar juga percepatan sudutnya. Nah, mari kita lihat analogi antara hukum 2 Newton untuk gerak translasi dengan untuk gerak rotasi. Nah, untuk gerak translasi kita sudah tahu F sama dengan MA gitu ya. Dengan F itu adalah gaya-gaya tangensial dan AT itu adalah percepatan tangensial. F sama dengan MA. Kalau kita kalikan gitu ya kedua ruas kiri dan kanan dengan R ya, maka kita akan dapat F kali R sama dengan MA kali R. Nah, yang namanya percepatan tangensial AT itu sama dengan R kali alfa. Percepatan tangensial itu berbanding lurus ya dengan percepatan sudut dikali dengan R-nya. Jadi percepatan tangensial AT itu sama dengan R kali alfa begitu ya. Nah, kalau kita masukkan tuh AT-nya R kali alfa ke persamaan yang tadi, AT-nya diganti jadi R kali alfa, jadi F kali R sama dengan M. R kali alfa kali R. R-nya ada 2 tuh yang sebelah kanan. Jadinya bisa kita tulis F kali R sama dengan MR kuadrat kali alfa. Nah, F kali R sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini menggambarkan atau menunjukkan torsi ya, atau momen gaya F kali R. Karena R-nya itu sudah merupakan lengan momen, karena kan sudah tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena gaya yang kita ambil adalah gaya yang tegak lurus, yaitu gaya tangensial. Jadi ini sudah tegak lurus. Jadi bisa kita langsung gunakan tuh sebagai lengan momen si R-nya. Jadi F kali R itu adalah menunjukkan besarnya torsi. Nah, sedangkan MR kuadrat untuk benda partikel ini adalah merupakan besaran inersia. Jadi kita bisa tulis ya F kali R itu adalah torsi dan MR kuadrat itu adalah inersia. Jadi kita bisa tulis torsi atau tau sama dengan I kali alfa. Jadi percepatan sudut berbanding terbalik dengan inersia ya.
Oke, inersia itu analoginya dengan massa gitu kalau di gerak translasi. Ya, torsi itu sama dengan I kali alfa, sehingga kita dapat alfa itu sama dengan torsi per I atau to per I. Nah, bisa kita simpulkan bahwa yang namanya percepatan sudut itu berbanding lurus dengan jumlah torsi atau sigma torsi dan berbanding terbalik dengan inersia atau dengan momen inersia. Nah, walaupun analog, tapi ini perlu diperhatikan ya bahwa terdapat perbedaan yang penting antara momen inersia dengan massa inersia. Kalau massa inersia itu menunjukkan kuantitas dari kuantitas materi yang dimiliki oleh sebuah benda begitu. Jadi benda yang massanya makin besar artinya dia mengandung materi yang makin banyak. Nah, tapi ketika kita bicara mengenai momen inersia, kita tidak hanya bicara mengenai kuantitas materi, tapi distribusinya, gitu ya. Untuk masa-masa yang sama, ketika distribusinya berbeda, maka dia inersia dari suatu benda itu bisa berbeda, gitu ya. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, I sama dengan mr kuadrat bukan hanya bergantung pada m yang merupakan massa, tapi bergantung juga pada r yang merupakan jaraknya ke sumbu putar, begitu ya. Nah, momen inersia ya sudah dibahas barusan ya, bahwa momen inersia itu bergantung pada posisi sumbu rotasi. Nah, sekarang bagaimana dengan energinya? Nah, sebuah benda yang berotasi terhadap sumbu tertentu dengan kelajuan sudut omega ya, itu memiliki energi kinetik rotasi ya. Jadi benda yang berputar itu memiliki energi kinetik juga. Benda yang bergerak memiliki energi kinetik setengah mv kuadrat. Benda yang berputar memiliki energi kinetik juga, tapi energi kinetiknya bukan energi kinetik translasi, energi kinetiknya adalah energi kinetik rotasi ya. Besarnya energi kinetik rotasi itu adalah, oh ini salah ya. Ini harusnya ditambah setengah. Setengah I omega kuadrat. Ya, ini nanti dibenerin ya. Ini harusnya adalah setengah I omega kuadrat. Oke, nanti ini dirubah. Oke. Nah, konsep energi dapat digunakan untuk menyederhanakan analisis dari gerak rotasi. Nah, untuk benda yang menggelinding, berotasi, dan bertranslasi gitu ya, hukum kekekalan energi mekanik yang berlaku, energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi mekanik awal itu terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi energi kinetik awal tambah energi potensial awal itu sama dengan energi kinetik akhir tambah energi potensial akhir ya. Nah, energi kinetiknya itu ada dua kalau untuk benda yang menggelinding, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Jadi begini, energi kinetik translasi tambah energi kinetik rotasi tambah energi potensial awal sama dengan energi kinetik translasi tambah energi kinetik rotasi tambah energi potensial akhir. Gitu ya. Ini diperbaiki ya. Ini bukan I omega kuadrat, tapi ini harusnya adalah setengah I omega kuadrat. Oke. Nah, mari kita bahas sebuah contoh supaya kita dapat memahami lebih jelas ya. Perhatikan gambar sebuah roda pejal homogen di samping ini. Pada tepi roda dililitkan sebuah tali dan kemudian ujung talinya ditarik dengan gaya sebesar 6 Newton. Jika massa roda adalah 5 kg dan jari-jarinya 20 cm atau 0,2 meter, tentukan percepatan sudut dari roda tersebut. Jadi kita memiliki gaya, kita memiliki jari-jari 0,2 meter, itu kita bisa menghitung torsi. Kemudian ada massa, ada jari-jari, bola pejal, itu kita bisa menghitung inersia. Nah, percepatan dihitung dengan yang tadi, torsi sama dengan I kali alfa. Kita coba ya. Pertama, kita menghitung torsinya dulu nih. Torsi sama dengan F dikali R. Gayanya adalah 6 Newton, R-nya adalah 0,2, sehingga kita dapat torsinya adalah 1,2 Newton meter. Nah, sedangkan momen inersia dari bola pejal itu adalah setengah mr kuadrat ya. Jadi kita dapat, oh bola pejal, coba dicek lagi, bola pejal kayaknya bukan ya. Bola pejal harusnya 2/5 mr kuadrat. Baik, ini kita anggap aja bukan bola pejal ya. Ini kita anggap aja uh,
Oh, roda pejal. Ini memang bukan bola pejal ya. Ini adalah roda pejal. Roda pejal itu adalah silinder. Berarti silinder pejal, bukan bola pejal. Ini silinder pejal. Silinder pejal itu memiliki inersia setengah mr kuadrat. Nah, kita masukkan masanya adalah 5 dan jari-jarinya adalah 0,2 sehingga kita dapat setengah kali 5 2,5, 0,2 kuadrat 0,04 sehingga kita dapat 0,1 kg meter kuadrat ya. Nah, terakhir kita hitung percepatan sudutnya dengan menggunakan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi yang tadi. Torsi sama dengan I kali alfa. Jadi, alfa sama dengan torsi dibagi I. Torsinya adalah 1,2 dan I-nya adalah 0,1 sehingga kita dapat alfanya adalah 12 radian per sekon kuadrat. Nah, tugas 3 ini silahkan dikerjakan ya. Terima kasih.